Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan yang baik ini, pada hari ini kita akan melanjutkan materi. Itu bab kedua untuk pelajaran seni budaya di kelas 7 yang berjudul Menggambar Ragam Hias. Sebelumnya kita sudah belajar bab 1 adalah menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, untuk hari ini adalah kelanjutan dari pelajaran bab 1. Nah, perbedaannya adalah apa? Kalau di bab 1 kita hanya mempelajari bagaimana menggambar apa yang kita lihat di alam ini, tapi untuk bab 2 ini kita menggambar apa yang ada di pikiran kita atau perasaan kita wujudkan dalam bentuk gambar. Jadi apa yang kita lihat, kita lakukan penggubahan, adanya gubahan, ya, baik penyederhanaan maupun perubahan bentuk dari apa yang kita lihat di alam ini. Contohnya seperti ini, burung cendrawasih yang di alam seperti ini, kita gambar menjadi seperti ini. Inilah bentuk hasil gambar ragam hias. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk bab kedua ini, kompetensi dasar atau kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Yang pertama berkaitan dengan teori, yaitu memahami prinsip dan prosedur menggambar kubahan flora fauna dan bentuk geometris menjadi ragam hias. Namanya menggambar kubahan. Yang berikutnya secara praktek, dimana siswa dituntut untuk bisa menggambar kubahan flora fauna dan bentuk geometris atau geometrik. Ini ya, menjadi ragam hias. Jadi bukan hanya sekedar menggambar flora fauna, tapi bagaimana flora fauna dan bentuk geometrik itu menjadi sebuah gambar yang disebut dengan ragam hias. Baik, waktunya 12 jam pelajaran atau 4 pekan. Satu pekannya 3 jam pelajaran. Oke, kita lanjutkan. Apa sih tujuan dalam mempelajari bab 2 ini? Siswa dapat mendeskripsikan pengertian ragam hias, dapat mengenal motif ragam hias dan polanya. Yang ketiga, dapat menjelaskan prosedur dan teknik menggambar ragam hias. Yang keempat, dapat bereksplorasi atau membuat ragam hias, flora, fauna, dan geometris dalam bentuk gambar ragam hias. Itu tujuan pembelajarannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, petanya seperti ini, ya. Ya, untuk bisa membuat gambar ragam hias, kita harus mulai dari mengenal bagaimana itu menggambar, dimana menggambar ya memerlukan alatan bahan, memerlukan prosedur dan teknik. Nah, dari ketiga ini akan menjadi sebuah motif dan menjadi pola ya atau susunan.
Maka terciptalah motif figuratif, geometris, fauna, dan flora. Nah, semua itu menjadi disebut dengan menggambar ragam hias. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang apa sih pengertian dari menggambar hias? Pengertian dari menggambar ragam hias, kalau kita lihat ya, menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, menggambar ragam hias adalah menggambar bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya kerja atau seni. Jadi menggambar bentuk dasar hiasan. Nah, ini akan menjadi pola yang berulang-ulang. Ya. Oke. Nah, karyanya bisa berupa tenunan atau tulisan, misalnya batik, songket, bisa berbentuk ukiran atau pahatan. Selanjutnya, berkaitan dengan pengertian menggambar ragam hias itu juga, kita harus pahami bahwa ragam hias itu disebut juga sebagai ornamen. Merupakan salah satu bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Ornamen itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ornare, artinya hiasan atau menghias. Jadi ragam hias sama juga dengan ornamen. Nah, Indonesia kepulauannya memiliki banyak ragam hias. Suku bangsanya yang banyak, beribu-ribu suku bangsa. Ya. Nah, apa yang mempengaruhi banyaknya ragam hias di Indonesia yaitu lingkungan alam, baik flora, fauna, bahkan manusianya yang hidup di dalamnya ya, itu mempengaruhi terciptanya ragam hias yang beraneka ragam. Ya, menggambar ragam hias dapat dilakukan dengan cara apa? Stilasi atau digayakan, yang meliputi penyederhanaan bentuk dan perubahan bentuk. Jadi bisa disederhanakan, bisa juga dirubah bentuknya atau disebut dengan deformasi. Baik, nah kita mengenal ada motif figuratif, geometris, motif fauna, dan motif flora. Oke, untuk lebih mengenal keempat motif ini, kita lanjutkan. Ya, motif figuratif seperti apa? Nah, seperti ini contohnya. Ya, gambar orang. Nah, ini dibuat begitu teratur ya. Gambar, nah seperti ini motif figuratif, jadi berbentuk seperti orang atau manusia. Nah, geometris contohnya ini geometris, motif batik Cirebon ya, Megah Mendung. Nah, ini motif parang dari Jawa. Ini adalah contoh motif geometris. Yang berikutnya motif fauna itu, contohnya seperti apa? Fauna dan flora. Oh, ini gabungan ya. Ya, ini seperti ada gajah, ada pohonnya. Jadi ini gabungan ini disebut dengan motif campuran atau gabungan fauna dan flora. Nah, contoh lain seperti ini, bunga dengan burung. Ya, seperti ini. Ini motif gabungan fauna flora. Nah, selanjutnya motif flora. Contohnya seperti ini, flora. Ya, warna-warni bunganya indah sekali. Nah, seperti ini. Ya. Ini juga bagus. Oke, selanjutnya motif. Nah, setelah kita mengenal beberapa motif, sekarang pola ragam hias. Nah, selain motif, yang perlu kita tahu adalah pola ragam hias. Nah, ada dua, pola ragam hias beraturan dan tak.
atau tidak beraturan. Jadi pola ragam hias itu bisa beraturan, bisa tidak beraturan. Nah, pola yang beraturan, nah contohnya seperti ini, ya seperti ini. Nah ini. Jadi yang maksud dengan beraturan itu dia bentuknya sama, berulang-ulang dalam ukuran yang sama. Ya, berulang-ulang ukuran sama. Ini juga berulang-ulang dan ukuran sama. Gitu. Jadi adanya pengulangan dalam ukuran yang sama, itu terukur, itu merupakan ciri dari pola ragam hias beraturan. Berikutnya, pola ragam hias tidak beraturan, contohnya seperti ini. Jadi agak bebas ya dalam pembuatannya. Jadi tidak harus sama bentuknya. Jadi bentuknya, ukuran bentuknya tidak sama ya. Dan bentuk dan ukurannya tidak sama. Itu biasanya ciri dari pola ragam hias tidak beraturan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang berkaitan dengan tahapan atau prosedur menggambar ragam hias. Jadi yang harus diperhatikan pertama adalah tentukan pola bentuk ragam hias yang akan kita gambar. Kita mau ingin pola apa? Pola beraturan atau tidak beraturan. Terus persiapan alat dan media gambarnya, tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Yang keempat, membuat sketsa di salah satu kotak atau bidang yang telah dibuat sebelumnya. Ya, jadi kita mengulang pembuatan sketsanya. Yang kelima, buat bentuk yang sama pada bidang yang lain. Ya, yang keenam, warnai gambar. Nah, ini tahapan ini lebih condong ke pola beraturan. Seperti itu. Karena adanya ya bentuk yang sama pada bidang yang lain. Ya, untuk yang tak beraturan pun hampir sama seperti ini, hanya bentuknya tidak harus sama ya. Oke, selanjutnya tahapannya, nah kita lihat berikutnya kita bicara teknik atau tahapan membuat ragam hias flora. Nah, seperti ini. Yang pertama kita tentukan dulu polanya seperti ini. Setelah itu baru kita buat daunnya. Setelah itu diwarnai. Nah, ini berarti dia menggunakan pola ragam hias beraturan. Ya, pola beraturan. Berikutnya, ya. Nah, ini membuat pola seperti ini, terus diisi dengan motif, ya, terus diwarnai. Nah, kalau ini adalah menggunakan pola tak beraturan, karena ya tidak ada pengulangan bentuk yang sama. Ya, ini hasil akhirnya yang ini. Ini hasil akhirnya. Oke, selanjutnya untuk ragam hias geometris. Nah, ini menggunakan pola beraturan. Ya, dia membuat seperti ini awalnya, yang bentuk yang sama, bentuk dan ukurannya sama, setelah jadi diwarnai. Nah, itu. Ini ya, teknik tahapan ragam hias geometris. Demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan pertama ini di pelajaran bab 2 ya, yaitu menggambar ragam hias. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.